Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di markas Naiman, satu persatu para budak yang dikembalikan ditanyai oleh beberapa nokers lainnya. Kau, katakan padaku, apa profesimu? Dan para budak mulai menjawab, aku penembak yang baik, aku tukang besi. Namun nokers itu berkata, tidak adakah yang pemahat? Lalu Cekutai bertanya, mengapa kau membutuhkannya? Mendengar ini nokers itu menghampiri Cekutai seraya berkata, kau, jawab pertanyaanku, apakah kau tahu kerajinan kayu? Dan Cekutai menjawab, ada banyak jenis kayu. Jika kau ingin aku mengukir sendok, maka aku tidak tahu. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang besar, kemudian mereka pun membawa Cekutai dan budak lainnya untuk bekerja. Di samping itu, salah satu nokers menghampiri Naiman di tendanya seraya berkata, prajurit yang kita kirim untuk bertugas jaga, Osman membunuh mereka semua. Namun dengan santainya, Naiman bertanya, mengapa aku harus peduli dengan nyawa pria yang tidak mampu hidup, Tendu? Apakah ini mengapa kau mengganggu makanku? Dan nokers itu menjawab, kami tidak mendengar apa-apa tentang mereka, Komandan Naiman. Mereka masih belum kembali. Lalu Naiman mengatakan, mereka akan kembali, Tendu. Mereka akan kembali. Namun nokers itu mengatakan, mereka mungkin tidak akan kembali, Naiman yang agung. Seketika Naiman bertanya, apa maksudmu? Dan nokers itu menjawab, kami telah mendengar bahwa Osman ada di bursa. Mendengar ini membuat Naiman sangat kesal dengan berkata, Osman, jadi Tekfur telah memilih sisinya. Aku akan mengubur mereka di kuburan yang sama. Yang tidak bersamaku ditakdirkan untuk dihancurkan. Sementara itu, di tempat persembunyian Sultan Mesud, Osman memberikan secarik kertas. Melihat itu Mesud bertanya, apa arti nama-nama ini, Osman Bey? Dan Osman menjawab, segera kita akan memiliki pertempuran besar. Ini adalah nama-nama komandan. Sultanku, ketika aku muncul di medan perang, aku ingin melihat komandan ini di hadapanku. Namun Mesud bertanya, siapa yang mau mendengarkan perintah Sultan yang digulingkan, di mana sudah ada perintah Sultan yang merupakan pemilik tahta, Osman Bey? Dan Osman menjawab, tidak, Sultanku. Konur, yang merupakan salah satu alpen terhebatku, juga akan bersamamu. Jangan khawatir, dia adalah rekan seperjuangan dari banyak komandan yang ditulis di sini. Tentu saja, setiap orang memiliki pekerjaan yang sulit, Sultanku. Namun, jika kau dapat membujuk beberapa komandan Frede Sultan, yang lain akan dapat menemukan pilihan yang tepat. Kemudian Mesud berkata, saat pertarungan dimulai, komandan akan berpihak padamu, Osman Bey. Jangan khawatir. Dan Osman mengatakan, mereka yang melawanmu di medan perang akan memihak di Konya. Sultanku, besok akan sulit. Mendengar ini Sultan Mesud pun tersenyum. Keesokan harinya, Bala, Malhun, Aisyah dan pasukan alpennya mendatangi suku Kargin. Bala memerintahkan alpennya untuk memeriksa semua tempat tanpa terkecuali. Menyaksikan ini Aktemur bertanya, Ibu, Bibi, apa yang terjadi? Benggi juga bertanya, apa yang kau inginkan, Hatun? Apakah menurut kalian ini adalah markas musuh? Mendengar ini Malhun mengatakan, kau tahu betul apa yang kami inginkan, Benggi Hatun. Namun Benggi berkata, pertama, katakan dulu apa yang kau inginkan. Ini bukan rumah biasa. Dengan menunjukkan batu logam, Malhun berkata, kami menginginkan ini, Benggi. Bala juga mengatakan, seseorang mengubah bahan baku koin. Lalu Benggi berkata, dan kau pikir orang yang melakukannya pasti Benggi, hah? Dan Malhun mengatakan, tidak ada yang perlu dikejutkan, Benggi Hatun. Kau mengkhianati kami sebelumnya. Lalu Benggi mengatakan, itu sebelumnya, Malhun Hatun. Sekarang kita adalah keluarga. Ya, aku membuat kesalahan, tapi kau tidak bisa menyalahkanku untuk semuanya. Alcicek juga mengatakan, Ibu benar, mengapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Kita bukan musuh, ini terasa seperti serangan. Dan Bala mengatakan, ini tentang urusan negara, Alcicek. Kami juga tidak menginginkan hal ini.
tapi bukti membawa kami ke sini. Menyaksikan ini, Aktemur bertanya, Ibu Benggi, apa yang akan kau katakan? Dan Benggi menjawab, aku tidak bersalah dalam hal ini. Aku tidak melakukan apapun. Biarkan mereka mencari. Tetapi jika kalian salah, maka ini akan menjadi kesalahan kalian. Kemudian Malun memerintahkan alpennya untuk mulai menggeledah seluruh tenda. Menyaksikan semua itu, Alcicek berkata kepada suaminya, tidakkah kau akan mengatakan sesuatu, Aktemur? Dan Aktemur menjawab, mereka melakukan pekerjaan mereka. Jangan katakan apa-apa, mari kita tunggu. Namun Alcicek mengatakan, cukup, kami selalu diam dan tidak mengatakan apapun. Izinkan aku memberitahumu ini. Ayahku sudah tiada, aku hanya memiliki ibuku. Jika yang mereka cari berasal dari suku ini, jika mereka menggunakan ibuku sebagai kambing hitam tanpa alasan, maka aku tidak akan tinggal diam kali ini, Aktemur. Ketahui itu. Mereka terus mencari. Kemudian Benggi berkata, Malun Hatun, alpenmu tidak menemukan apapun. Dan Malun menjawab, kita akan lihat, Benggi Hatun, kita akan lihat. Lalu Benggi mengatakan, jelas, apa yang kalian cari tidak ada di sini. Aku juga tidak ada hubungannya dengan ini. Siapapun yang memberitahumu tentang ini telah berbohong. Dan Bala mengatakan, sekarang kita berhubungan, Benggi Hatun. Kami juga tidak ingin datang ke sini seperti ini. Tetapi informasi yang kami dapatkan mengatakan bahwa kau berada di balik ini. Kemudian Benggi berkata, kalau begitu, katakan padaku siapa yang menuduhku, agar aku bisa menghukum mereka. Seketika Malun mengatakan, itu rahasia, Benggi Hatun. Tidakkah kau tahu sama sekali bagaimana negara bekerja? Kami mempercayai orang yang memberi kami informasi ini sepenuhnya. Sekarang katakan padaku, apakah kau melakukan ini? Dan Benggi menjawab, kau percaya mereka sepenuhnya, tapi kau tidak percaya padaku, begitukah? Memalukan, aku tidak memiliki hal lain untuk dikatakan tentang masalah ini. Tidak lama beberapa alpen datang seraya berkata, Malun Hatun, kami mencari kemana-mana, tapi tidak ada apa-apa. Kemudian Alcicek berkata, bukankah kalian menuduh ibuku bersalah? Ya, itu benar. Dia membuat kesalahan sebelumnya, tapi dia kembali dari kesalahan itu. Kenapa kalian diam? Hah? Bicaralah. Seketika Malun mengatakan, kecilkan suaramu dulu. Setelah itu dengarkan kami, Alcicek. Ada hal yang tidak kamu ketahui. Kami tidak datang ke sini dengan informasi yang tidak berguna. Lalu Alcicek bertanya, kalau begitu, siapa yang mengatakan itu? Beritahu kami juga. Dan saat Aisyah mencoba untuk membuatnya diam, seketika Alcicek berkata, tidak, kali ini giliranku untuk bicara. Bukankah ibuku membantu kalian selama masa-masa tersulit kalian? Bukankah dia menyelamatkan nyawamu? Bala Hatun, inikah caramu membalasnya? Seketika Aktemur menarik Alcicek seraya berkata, Alcicek, cukup. Aku bilang cukup. Namun Benggi mengatakan, biarkan dia bicara, Aktemur. Dia mengatakan yang sebenarnya. Lalu Bala berkata, kami berhutang nyawa padamu, tapi hutang itu tidak akan mengubah rasa keadilan kami, Alcicek. Seketika Benggi mengatakan, rasa keadilan itu sepertinya hanya bekerja pada kami, Bala Hatun. Mendengar ini Aisyah berkata, Benggi Hatun, kami datang ke sini hanya untuk berjaga-jaga, mencari di tempat itu dan tidak menemukan apapun. Alhamdulillah, informasi itu tidak benar. Aku pikir kau tidak harus membahas masalah ini lebih lanjut. Seketika Benggi berkata, kenapa tidak? Kalian telah menghancurkan reputasi kami. Lalu Malun mengatakan, sekarang kami akan pergi, Benggi. Aku harap kau tidak berperan dalam hal ini. Jika kau melakukannya, hukumanmu akan berat. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan suku. Sementara itu, terlihat Osman dan pasukan alpennya tengah dalam perjalanan bersama Sultan Mesut menuju suatu tempat. Di persimpangan jalan, Osman berkata, Sultanku, kalian berdua bisa melanjutkan dari sini. Insya Allah, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Lalu Mesut mengatakan, Ewalah Osman Bey, yang membuat Konya kuat adalah hati para komandannya. Tujuan kita adil, dan mereka akan memilih untuk mendukungnya. Dan Osman menjawab,
Bersiaplah untuk perang demi perdamaian dan tahta untuk membawa keadilan. Semoga Allah membantumu dalam tujuanmu." Kemudian Sultan Mesut pun pergi bersama Konur. Lalu Boran bertanya, "Sekarang bagaimana, Beim?" Dan Osman menjawab, "Kita melakukan gerakan kita pada Inegol dan Isnik. Sekarang saatnya untuk Tabriz." Lalu Orhan bertanya, "Apa yang akan kita lakukan, Beim?" Dan Osman menjawab, "Ghazanhan adalah satu-satunya yang bisa merebut tahta Sultan Aladin. Begitu mereka mengetahui apa yang telah kita lakukan, semuanya akan menjadi seperti yang kita inginkan." Lalu Aladin bertanya, "Apa mana yang akan pergi ke Tabriz?" Dan Osman menjawab, "Ayo ke Yenisehir dan kalian akan lihat di sana." Kemudian mereka pun pergi menuju Yenisehir. Sementara itu, di markas para Nokers, melihat Bayindir berada di sana, dengan segala cara, Cerkutai mencoba untuk memanggilnya. Namun sayangnya, Bayindir tidak memahami isyarat panggilan tersebut. Yang akhirnya, dia pun berhasil melihat Cerkutai, kemudian menghampirinya seraya berkata, "Kenapa kau tidak memanggilku dengan benar? Kenapa kau berteriak seperti ini?" Dan Cerkutai menjawab, "Aku memanggilmu, tapi kau tidak dengar. Bawa ini ke Osman Bey, segera." Kemudian Bayindir pun pergi dari sana dengan membawa peta yang diberikan oleh Cerkutai. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.